Terkini untuk Anda pemirsa, sampai saat ini banjir masih menerjang sejumlah kabupaten yang ada di Bali. Ya, ini Valen, bahkan di Jembrana ada 2 korban yang dinyatakan meninggal dunia dan ada ratusan hektar sawah yang terendam banjir. Untuk cari tahu informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV Andi Himawan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Selamat pagi, Andi. Bagaimana kondisi atau update banjir dan dampak banjir yang melanda Denpasar saat ini dari pantauan Anda? Terima kasih, selamat pagi. Sekarang saya posisinya tetap di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali. Di sini ada ratusan rumah yang masih terendam banjir hingga pagi ini. Sekarang saya berada tepat di depan rumah warga yang terdampak banjir. Ini sekarang ibu-ibu sedang membersihkan sisa-sisa banjir yang terbawa sini. Terus ini saya menyapa ke warga. Gimana Pak kondisi sekarang Pak? Ya, kondisi sekarang masih belum, airnya belum surut. Masih terus ya. Surut. Kemarin rumah kita ada di atas 60 cm di dalam rumah. Jangan di luar rumah. Sekarang masih banjir ya Pak ya di sini ya Pak ya. Ini saya sekarang di gang ini, di salah satu musola barat, itu masih selutut orang dewasa. Ya. Masih selutut orang dewasa. Ini Bapak, ini masih selutut orang dewasa. Di belakang sana, di belakang Bapak ini masih ada ratusan rumah yang masih terendam. Dan di belakang Mas itu ada sebuah musola. Itu tempat untuk pengungsian bagi warga yang rumahnya terendam. Di Desa Pengambengan ini ada 3 titik untuk pengungsian, yaitu ada di musola ini dan yang kedua ada di gudang. Inilah gudang ini yang digunakan yang dipakai warga untuk pengungsian warga yang rumahnya terendam dan juga untuk penitipan kendaraan warga yang kemarin korban banjir. Begitu. Ini pengungsian. Nah, ini di tempat pengungsian ini di sini juga disiapkan warga menyiapkan dapur untuk makanan untuk kesiapan warga. Seperti ibu-ibu ini menyiapkan makanan. Bu, lagi apa Bu? Ini Bu? Oh, warga sini ya Bu ya. Ini dari mana Bu? Bahan makanannya? Ini tadi Oh, bantuan. Oh gitu ya. Selain ini dapur, ini sekalian ini apa Bu? Tempat pengungsian? Apa? Ya, pabrik untuk tempat pengungsian ya. Mulai kapan Bu? 2 hari ini ya, mengungsi di sini ya. Ibu rumahnya terendam Bu? Oh, sampai sekarang belum? Mau gitu ya. Oh, nggih. Siap. Ini tempat pengungsian ini. Mari kita ke tempat warga, aktivitas warga karena untuk kondisi di Desa Pengembangan sekarang ini kebetulan sinar matahari atau cuaca cerah. Jadi warga memanfaatkan suasana yang cerah ini dipakai untuk membersihkan rumahnya masing-masing dan juga untuk menjemur kain. Dan tampak di sini tim medis dari puskesmas setempat juga sudah mengerahkan timnya untuk memeriksa para warga yang mungkin mengalami kesakitan gitu. Baik, Andi, kami sudah mendapatkan informasi-informasinya. Nanti kami akan update lagi seperti apa situasi di sana dalam segmen atau kesempatan berikutnya. Untuk sementara, terima kasih kontributor Metro TV di Jembrana, Bali, Andi Himawan atas laporannya. Pemirsa, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto melakukan rapat koordinasi dan peninjauan banjir di Bali pada Rabu malam. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya.
Pemirsa, Suharyanto bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat di Gedung Jaya Sabah. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi akibat gelombang Rossby dan Kelvin. Hingga malam ini terdata, pemirsa, hingga kemarin maksud kami, ada 9 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang. Tim gabungan yang berjumlah 600 personel masih melakukan pencarian dan pembersihan material banjir. Atas perintah Presiden, BNPB diminta memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. BNPB juga menyalurkan pompa, genset, dan bantuan dasar untuk warga terdampak. Selain rapat, Kepala BNPB meninjau Pasar Badung, Denpasar, dan melihat langsung upaya penyedotan air serta pembersihan material banjir. Pemirsa, imbas bencana banjir yang terjadi di Bali, ada sejumlah bangunan termasuk pertokoan yang terdampak hingga memakan korban jiwa. BNPB juga langsung turun untuk memberikan bantuan berupa sembako dan juga alat evakuasi. Informasi terkini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Metro TV Ifdal Amal langsung dari Bali. Selamat pagi. Ifdal, apa agenda BNPB hari ini dalam penyaluran bantuan banjir di Bali? Baik, selamat pagi Jason Valen beserta pemirsa. Saat ini saya sedang berada di mobil di dalam perjalanan bersama rombongan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk menuju ke titik pengungsian yang berada di kawasan Bali bagian utara, lebih tepatnya di Ubung. Adapun agenda hari ini merupakan untuk berdialog dengan pengungsi dan penyerahan bantuan di titik pertama yaitu di Ubung, kemudian juga akan bertolak kami ke titik selanjutnya di daerah sekitar Bali bagian barat yang juga terdampak peristiwa banjir yang melanda sebagian besar di wilayah di Bali, yaitu di lokasi kedua yaitu Tohpati. Dan di sana pun akan melaksanakan dialog dengan pengungsi serta penyerahan bantuan di Banjar Tohpati. Tetapi memang berdasarkan pernyataan dari pihak BNPB, agenda untuk hari ini bersifat tentatif, bisa jadi melihat ataupun meninjau titik-titik lainnya. Pemirsa, selain itu, untuk bantuan yang diberikan oleh pihak BNPB berdasarkan pernyataan langsung dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang bantuan yang diberikan adalah bantuan berupa bantuan kemanusiaan seperti sembako serta alat-alat untuk mengevakuasi yang nilainya ditaksir sekitar 1 miliar rupiah lebih. Akan tetapi jumlah ini masih akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Jika dinilai di saat meninjau ada kebutuhan lainnya, maka akan bertambah. Dan kemarin juga saat rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Bali Iwayan Koster, dinilai jumlah yang akan bertambah sudah diperkirakan akan menjadi sekitar 5 miliar. Lebih lanjut, untuk bantuan yang akan dikirimkan, rinciannya yang senilai 1 miliar tersebut adalah perahu karet dan mesin berjumlah 1 unit, sembako sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa Alkon 2 HP 3 unit, tenda pengungsi 2 unit, serta tenda keluarga sebanyak 50 unit. Pemirsa, banjir yang melanda di sejumlah titik di Bali ini diakibatkan oleh adanya hujan yang mengguyur. Hujan kategori lebat cenderung ekstrim yang mengguyur Bali sejak tanggal 9 September atau hari Selasa kemarin hingga Rabu. Akibatnya memang sejumlah titik terdampak. Salah satunya adalah kemarin saya sempat berada untuk meninjau bersama BNPB dan stakeholders terkait TNI, Polri, dan juga Basarnas serta Pemprov Bali di Pasar Badung, dan memang masih tergenang banjir yang cukup tinggi. Muka airnya kan ada di dalam mobil, lebih tepatnya pada bagian basement pasar, sehingga memang masih ada kendala untuk melakukan evakuasi, serta ada juga bangunan yang terdampak, serta kami dapat poinnya, Untuk sementara demikian, Jason Valen, kami akan mengupdate secara berkala terkait bantuan dari BNPB di Bali. Ifdal, sebelum mengakhiri laporan Anda, ini kan Anda di mobil, bisa Anda mungkin melihat atau menggambarkan kepada kami, mengarahkan kameranya keluar jendela, situasi yang terjadi saat ini di sepanjang jalan menuju ke lokasi seperti apa? Apakah itu terdampak juga atau seperti apa, Ifdal? Baik, Jason, kalau di perjalanan kami di sini tidak terlihat banjir apapun.
sudah cenderung normal karena memang prediksi BMKG hujan hanya akan terjadi, hujan lebat maksud kami terjadi itu terakhir pada hari Rabu. Dan untuk hari-hari sampai hari ini menyusul diprediksi jika ada hujan terjadi, hujannya cenderung level hujan yang intensitasnya itu sedang ataupun hujan ringan begitu. Dan memang kalau di sejumlah titik di Bali juga sudah cenderung surut di beberapa titik, termasuk di Pasar Badung Kota Denpasar yang kemarin kami sempat datangi sudah cenderung surut, akan tetapi memang seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya itu masih ada tergenang di bagian basement sekitar 1 meter kalau dari muka air dari bawah. Baik. Kembali ke Anda, Jason, Valen. Terima kasih Ifdal Amal, nanti kami akan update lagi informasi terkini dari sana dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Bali masih menyisakan duka dan kesulitan bagi warga. Ada 5 kabupaten yang terdampak dan ribuan rumah tergenang. Dan hingga kini proses evakuasi dan distribusi bantuan juga masih terus dilakukan. Untuk membahas perkembangan terkini penanganan banjir di Bali, sudah bergabung bersama dengan kami Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, Iwayan Suryawan. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Wayan, melihat bencana yang ada di Bali saat ini, update-nya seperti apa, Pak? Apakah masih menggenangi sejumlah daerah tersebut? Baik, secara umum untuk semua titik banjir itu sudah berangsur surut dan rata-rata titik banjir yang kemarin tergenang air itu sudah tidak ada lagi genangan air. Jadi untuk kondisi di Bali ini sudah tidak jauh sekali berbeda dengan kondisi pada waktu hari Rabu, di mana sekarang hampir semua titik itu sudah tidak ada lagi rendaman airnya. Baik. Intinya sudah lebih baik karena sudah banjirnya sudah berangsur surut. Tapi untuk update korbannya, Pak, apakah ada penambahan dari jumlah kemarin? Karena update-nya masih ada 9 orang yang menjadi korban dunia dan sisanya ada kurang lebih ada 6 yang masih dicari. Atau ada penambahan, Pak? Baik, terima kasih untuk laporan data kami dengan cut off di jam 6.00 WITA tadi itu masih sama. Itu ada 9 orang yang memang sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian masih ada 6 orang lagi yang dalam pencarian. Masih sama, Pak. Untuk upaya terkininya apa, Pak, yang dilakukan untuk bisa mempercepat proses pencarian? Baik, pencarian tentu kami bersinergi dalam operasi lapangan ya, tidak hanya dari BPBD tapi juga dari Basarnas, kemudian dari TNI Polri, relawan dan lain sebagainya. Kemudian kami tetap melakukan penyisiran di titik-titik yang diprediksi menjadi lokasi hilang sampai dengan perluasannya, radius perluasannya. Demikian. Baik. Sementara untuk yang warga mengungsi, Pak, yang terdampak dengan banjir, ini tersebar di berapa posko dan kemudian bagaimana dengan bantuan logistik yang juga disampaikan, apakah sudah tersalurkan? Baik, untuk sebenarnya pada prinsipnya itu warga yang sejak hari Rabu kejadian itu dievakuasi itu di Kamis mohon maaf di tanggal 9 kemudian di tanggal 10 itu mana intensitas hujan sudah sangat berkurang, itu mereka sudah kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing ataupun mereka kembali ke rumah kerabat saudara terdekat gitu. Kemudian untuk yang masih ada pengungsian itu di Denpasar itu masih ada 6 titik. Yang pertama di SD 25 Pemecutan, kemudian ada di Banjar Sedana Merta, kemudian ada di Banjar Dadakan Peguyangan, kemudian ada Banjar Kesambi Kesiman, ada di Pulau Misol dan ada di Banjar Topati. Ya. Apakah bantuan-bantuan juga masih disalurkan, Pak? Atau apa yang kemudian masih harus dibutuhkan bagi warga yang saat ini belum kembali ke rumahnya dan masih menetap di pengungsian? Baik, untuk distribusi bantuan itu dari pemerintah sendiri sudah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah didistribusikan dengan baik. Kemudian ini juga dilakukan penebalan logistik oleh pelaku usaha. Kemudian ada juga dari
relawan-relawan, kemudian termasuk dari pemerintah daerah di luar Pulau Bali dan di luar pemerintah pusat ya, itu juga bersinergi menghubungi kami maupun di dinas sosial, itu berupaya untuk bisa bergabung memberikan bantuan logistik kepada warga-warga kami yang memang terdampak di pengungsian. Jadi sampai saat ini kondisi masih kondusif, jadi kebutuhan masih tercukupi, namun ini tentu akan terus bergulir dan kami masih terus mengkoordinir bersama dinas sosial tentunya tentang kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan dari saudara-saudara kami yang ada di wilayah terdampak. Demikian. Baik, Pak Wayan, untuk dampak banjir sendiri ini kan juga kami melihat ada beberapa bangunan yang sampai rubuh begitu Pak, fasilitas umum yang mungkin juga rusak. Secara umum update-nya seperti sampai dengan saat ini seperti apa? Apakah masih ada yang belum terdata kerusakan-kerusakannya sampai dengan saat ini, datanya seperti apa Pak? Baik, saat ini data pun masih akan terus berjalan ya. Jadi saat ini yang masuk di pendataan kami itu sudah ada 400-an bangunan. Itu baik itu rumah tinggal, pertokoan, termasuk dengan area pasar dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk menyikapi ini pada saat kejadian pun itu pemerintah daerah, itu jajaran gubernur, wali kota dan juga bupati dan Forkopimda itu sudah mendiskusikan terkait dengan upaya-upaya apa yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan ke depannya. Termasuk pemberian bantuan, pimpinan kami di Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster juga sudah menyampaikan di masyarakat akan memberikan santunan dan lain sebagainya yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya bersama kami. Selamat Pagi Indonesia, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, Iwayan Suryawan telah bergabung bersama kami.